Yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat manakib yang mulia Bapak Haji Umam dari Demak. Semoga dengan wasilah manakib online internasional malam ini Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk beliau dan keluarga besar, menyempurnakan kesehatan jasmani rohani, menambah-nambah keimanan, kekhidmatan, keistiqomahan bersama kita semua dalam thariqah ini, memperkuat jalinan ukhuwah dan menambah ilmu, rezeki, dan keberkahan untuk beliau dan keluarga besar. Dan juga doa yang sama untuk kita semua. Dan saya juga menyebut para petugas manakib online yang bekerja dengan sangat baik malam ini. Alhamdulillah, kita saat ini telah memasuki awal bulan Rabiul Awal, dan izinkan saya membahas salah satu eh, bagian ya dari nama bulan Rabiul Awal ini yang memiliki begitu banyak keterkaitan dengan bulan Rabiul Tsani, bulan atau Rabiul Akhir, yang memiliki banyak keterkaitan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Rabiul Awal. Juga kalau kita kaitkan dengan mankobah, antara mankobah bulan Rabiul Awal dan bulan Rabiul Akhir ini, rangkaian dari begitu banyak hikmat dan ajaran-ajaran dari Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani yang juga bisa kita kaji dengan begitu luas dan kompleks. Nah, bulan Rabiul Tsani ini seperti bulan Rabiul Awal memiliki 10 huruf ya. Ya, 10 huruf. Kalau bulan Rabiul Awal ada 9 huruf dan sama-sama punya huruf ro-nya. Hanya di bulan Rabiul Tsani ini huruf ro-nya bermakna ar-ra'in atau kotoran hati. Nah, izinkan saya membahas sedikit soal kotoran hati ini. Di dalam Thariqah kita, secara khusus ya, dan sebenarnya juga di dalam ajaran agama kita, hati ini kita diajarkan adalah sebuah bagian atau dimensi yang paling fundamental, ya, paling pokok dari kesadaran kita sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai insan, dan terutama sebagai hamba Allah. Kalau kita merujuk kepada simbol tiga ikan yang selalu kita lihat dan muncul dan berulang-ulang juga dijelaskan oleh guru kita, di situ ada salah satu bagian ikan itu, kalau tidak salah dari kiri ke kanan ya, itu ada bagian raga atas ke bawah, ke kiri ke atas ke bawah, kemudian ada nyawa dan ada rasa. Dari kiri ke kanan, dari itu rasa, dari kanan ke kiri ikan yang naik itu nyawa. Nah, di dalam thariqah kita, segala bentuk amaliyah yang kita lakukan dan segala bentuk hikmat yang kita lakukan, semuanya sesungguhnya hakikatnya pusatnya ditujukan kepada hati itu. Misalkan dari awal zikir selalu berpusat kepada hati ya, di mana zikir melewati 7 titik latifah, itu akhirnya ada di latifah sir terakhir. Juga zikir kofi yang diajarkan setiap saat itu pusatnya kepada hati. Juga bahkan ketika kita sedang sholat, itu Abang mengajarkan ada dua kiblat ya, dua kiblat, kiblat raga dan kiblat rasa, kiblat hati. Nah, kadang-kadang kita bisa dalam perjalanan atau dalam situasi yang tidak eh, normal, misalkan sedang sakit atau dalam perjalanan, kiblat raga kadang tidak bisa kita capai. Misalkan kita sedang berjalan menuju dari timur ke barat atau dari utara ke selatan. Tapi kiblat hati ini yang selalu bisa kita usahakan ya dengan berpusat merasakan kepada Allah. Sehingga hati ini menjadi dimensi yang paling fundamental bagi kita dan diajarkan kita untuk eh, mengembangkan muka hati itu. Dan banyak sekali eh, pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip dalam Toriko ini yang menunjukkan betapa pentingnya hati itu. Di antaranya beberapa salah satu di antaranya dari surat
Al-Quran surat Ar-Rod yang sering kita dengar, ya, yaitu yang bermakna, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Di surat Ar-Rod ayat 28. Nah, surat ini menjadi fondasi pemahaman kita bahwa hanya dengan zikir hati itu menjadi tenang. Dan dengan ayat ini kita memahami bahwa hati itu sesungguhnya diciptakan atau difungsikan untuk mengingat Allah saja. Juga salah satunya dari hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kolbun kolbun mukminin baitullah. Sesungguhnya hati kaum mukminin adalah rumah Allah. Jadi begitu mendasarnya ya hati ini. Nah, di bulan Rabiul Tsani ini, huruf ro-nya bermakna arroin atau kotoran hati. Jadi sesuatu yang membuat dimensi yang paling fundamental tadi, kita sebagai manusia, sebagai insan, sebagai hamba, dan sebagai kaum beriman, itu kotor ya. Artinya bukan hanya mengganggu, atau menjadi penghalang, menjadi hijab. Pengarsa Abah, guru kita, dalam kitab Fadhailus Zuhur memaknai kotoran hati ini dengan cara yang sangat sederhana, tapi sangat efektif, yaitu Abah menjelaskan kotoran hati ini adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang antara hamba kita ini dengan Allah yang kita sembah. Jadi sesederhana itu, artinya segala sesuatu yang menjadi penghalang atau menjadi hijab bagi kita, eh, dari kita, hati kita kepada Allah. Nah, penghalang ini artinya bermacam-macam ya, bisa membuat kita tidak sadar, membuat kita itu lalai, ingkar, atau kita eh, ingat tetapi tidak dengan cara yang mestinya, gitu, tidak dengan ikhlas, bahkan sampai pada tingkat berburuk sangka kepada Allah, gitu ya. Nah, di dalam kitab Fadhailus Zuhur, Pengarsa Abah mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa kotoran hati ini memiliki sumber, atau dia sesungguhnya adalah akibat dari faktor-faktor tertentu. Yang paling penting di sini adalah tindakan yang kita lakukan ya. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, Pengarsa Abah mengutip ayat tersebut yang bisa diterjemahkan, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Dari sini kita bisa memahami bahwa kotoran hati itu tidak datang dari tempat lain kecuali dari tindakan manusia atau perbuatan kita. Itulah karenanya kita harus hati-hati ya, dalam ajaran Toriko ini ada sikap warok, serba hati-hati, yang setiap kali dalam manakib dibacakan dalam tanbih gitu ya. Berhati-hatilah dalam segala hal, karena dalam perbuatan kita itu, kita tidak tahu perbuatan itu bisa menciptakan kotoran dalam hati yang bisa berkarat hati kita sehingga dia tidak menjadi berfungsi. Nah, ketika kotoran ini menjadi kuat, dia menjadi kotoran dan menjadi kerak dalam hati, maka hati kita akan terganggu kondisinya, keberadaannya, fungsinya, bahkan lebih jauh ke hakikatannya. Itu artinya juga ketika hati itu sudah tidak berfungsi atau terganggu fungsinya atau kebersihannya, dia akan berdampak pada kita semua sebagai manusia yang utuh ya, kepada pikiran kita, pada tubuh kita, pada fisik kita. Artinya karena hati ini sangat sentral menjadi fondasi dari keberadaan manusia, maka ketika hati ini penuh dengan kotoran, maka manusia itu sesungguhnya sedang tidak sadar kehilangan jati dirinya, kehilangan kehakikatannya, kehilangan identitasnya sebagai hamba, sebagai makhluk, dan goflah dan lupa, bahkan berbuat banyak kerusakan, berbuat kezaliman, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, Pengarsa Abah di dalam kitab Fadhailus Zuhur
itu menyebut eh, cukup banyak jenis-jenis atau bentuk-bentuk kotoran hati. Di antaranya itu adalah yang paling berdampak itu sikap bakhil atau pelit, kemudian sikap tamak, angan-angan, sombong, syahwat, dengki, goflah, mencela, pikiran dan ujub serta keterangan dan yang lain-lain. Nah, ini semuanya adalah produk dari perbuatan kita yang kalau sebenarnya kita jabarkan ini bisa eh, cukup detail, saya kira juga bisa menarik nanti kalau bisa kita jabarkan bentuk-bentuk dan bagaimana sikap-sikap kotoran hati ini bisa kita kenali. Karena sangat penting bagi kita, kadang-kadang kita sudah melakukan zikir ya banyak, tetapi kita selalu tidak waspada ya, kita tidak awas sehingga ada kotoran-kotoran hati yang tidak kita kenali, tidak kita rasakan, terus kita biarkan begitu saja dan dia terus menempel. Sehingga ini cukup penting bagi kita para murid-murid Pangasabah untuk memiliki rasa refleksi terhadap diri sendiri, bercermin ya, dan mengenali apa namanya kotoran-kotoran hati tersebut. Nah, kotoran-kotoran hati ini kalau kita bagi secara arahnya, kecenderungannya itu bisa kita petakan ya, kita klasifikasi menjadi tiga. Ya, pertama kotoran yang terarah pada diri sendiri ya, itu termasuk sikap sombong, ujub, angan-angan, dan tamak ya. Ini sikap-sikap yang sebenarnya itu banyak sekali dikembangkan dan difasilitasi oleh pola kehidupan kita sekarang yang sangat materialistik dan berpusat pada diri sendiri, berpusat pada ego ya, dan berkumpul nyaman dengan kepalsuan, nyaman dengan kebohongan. Ini dalam hal angan-angan ya, yang kita tonton, yang kita nikmati, musik-musik yang kita dengar, semuanya itu apa namanya, berisi kepalsuan, berisi fantasi. Saya ingat salah satu hikmat pengersa Abah di salah satu manakib itu Abah menyebut soal apa para penyair. Kalau nggak salah ini hikmat yang di Monas ya. Para penyair di surat Al-Syura itu mereka suka berangan-angan. Dan di kehidupan kita sekarang angan-angan ini luar biasa ya, di apa namanya, diperbanyak, dimanipulasi, dijual, dipropagandakan jadi bentuk film, jadi bentuk nyanyian, jadi bentuk video game, banyak sekali dan bentuk iklan-iklan. Bahkan kemarin saya mendengar satu teori yang menarik itu namanya sebentar saya lupa, artificial misery gitu ya, bahkan ke ketidakbahagiaan ya, penderitaan juga itu menjadi artifisial dalam diri kita sekarang dan diciptakan untuk mengontrol dan memanipulasi manusia untuk kepentingan industri. Nah, itu kotoran ya terarah pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah kotoran hati yang terarah pada orang lain, yaitu sikap batin kita manusia yang terarah pada orang lain. Itu contohnya adalah bakhil, dengki, kemudian syahwat, suka bertentangan, suka berkonflik, dan pikiran buruk kepada orang lain. Nah, ini artinya sikap-sikap yang kita arahkan kepada orang lain, yang perlu kita waspadai, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat apa namanya vital adalah kotoran yang terarah kepada Allah. Nah, ini yang sangat mendasar ya. Yang sering disebutkan dalam hal ini adalah ghaflah, lupa pada Allah atau ingkar pada Allah. Kemudian juga buruk sangka kepada Allah ya. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengingat kita betapa salah satu ciri orang kafir atau orang musyrik adalah ketika dia mendapat apa namanya nikmat itu merasa bahwa Allah memberikannya kelebihan, dan ketika nikmat itu diambil kemudian dia merasa Allah itu sudah apa namanya memberikan apa mengambil nikmatnya, tidak lagi sayang gitu ya kepada mereka. Nah, ini adalah salah satu cara di mana kita bisa mengenali kotoran-kotoran hati itu agar kita bisa refleksi dan membersihkan diri. Dan tentu saja
kita diajarkan dalam thariqah ini tidak ada cara lain untuk membersihkan kotoran hati kecuali dengan berzikir, ya. Baik zikir secara praktis dalam bentuk zikir jahar dan zikir khafi maupun semua amal yang kita lakukan di dalam thariqah ini sesungguhnya adalah bentuk zikir, ya. Termasuk ketika sedang manakib seperti sekarang ini adalah kita mengingat ketika kita robito, ketika kita mengingat para sahabat, ketika bersama beliau, ketika dalam majelis-majelis yang disukai beliau, itu adalah bentuk zikir kita. Dan zikir ini bukan hanya sangat penting bagi kita ya, tapi sudah seharusnya menjadi kondisi keberadaan kita ya, di mana hati itu selalu mengingat pada Allah dan melakukan zikir tidak pernah lepas dari hati kita, tidak pernah lepas dari pikiran kita, dari ruh kita, dan menjadikannya sebagai kondisi yang selalu melekat dalam hati kita. Nah, hanya dengan begitu kita bisa selalu eh, waspada, bisa selalu mengenali kotoran dan untuk kemudian mengambil tindakan lebih jauh ya, belajar membersihkan, menjauhkan kotoran-kotoran hati yang tadi saya jelaskan. Baik, semoga Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya. Biqara'atil ashabaus al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.